Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, pada hari ini, Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024, untuk mata kuliah ilmu negara, ada 14 pertemuan ya, sesuai dengan RPS. Jadi materi pembelajaran sesuai dengan RPS itu ada 14. Yang pertama, itu istilah negara, istilah ilmu negara dan ruang lingkup ilmu negara. Terus yang kedua, ini akan dibahas ke pertemuan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang ilmu negara. Apa sih itu ilmu negara? Ilmu negara ini sebuah cabang ilmu yang pertama atau mata kuliah awal. Ini mata kuliah semester 1 yang akan dipelajari mahasiswa hukum sebelum mempelajari hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, dan cabang ilmu yang berkaitan dengan negara. Selanjutnya dapat kita lihat perkembangan istilah negara. Jadi zaman dahulu itu istilah negara dikenal di zaman Yunani kuno atau di bangsa Romawi. Namun di zaman dahulu itu tidak mengenal istilah negara atau state yang sekarang disebut negara. Karena di Yunani itu ukuran nilainya sangat kecil. Jadi lebih kepada kepemilikan hak sebuah tanah atau daerah, bukan pada sebuah cakupan yang luas begitu. Dan syarat-syarat untuk mendirikan negara pun tidak dipakai di zaman ini. Selanjutnya di Romawi di sini lebih dikenal istilah civitas atau res publica. Itu dapat juga disebut dengan imperium. Ataupun dengan istilah lain itu biasa juga disebut dengan state. Sebelum Masehi, di sini Aristoteles dalam bukunya Politika Negara ini adalah hanya sebatas wilayah yang kecil atau bisa disebut polis yang berasal dari hubungan warga masyarakat. Jadi zaman dahulu sebelum Masehi, Aristoteles di sini berpendapat dalam bukunya jika negara di sini disebut hanya sebatas wilayah yang kecil, bukan negara ya di sini yang sekarang bagian-bagian dari daerah-daerah tertentu. Selanjutnya perkembangan istilah negara. Selanjutnya istilah negara pada abad ke-17. Menurut ahli hukum Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau, negara itu merupakan sebuah perjanjian masyarakat akibat dari keadaan alamnya atau statute of nature. Jadi menurut ahli hukum di abad ke-17 seperti Thomas Hobbes, sudah ada perjanjian masyarakat yang mengakibatkan
perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Akibatnya negara tersebut memiliki sebuah perjanjian. Jadi sudah ada di abad ke-17 itu sudah ada perjanjian antar negara tentang berdirinya negara. Terus dapat kita lihat menurut istilah bahasa asing, ada beberapa istilah yang sering disebut negara itu di istilah bahasa Inggris atau state, bahasa Belanda dan Jerman state, bahasa Prancis Etat, kata state, Etat itu diambil dari bahasa Latin. Jadi bahasa negara yang istilah negara yang paling lama itu diambil di bahasa Latin. Kemudian muncul istilah-istilah dari negara lain. Bahasa Latin ini disebut dengan status atau statum, yang artinya keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Berarti negara pada bahasa Latin ini memiliki makna ini dapat berdiri sendiri atau tetap dan tegak. Tidak bergantung kepada negara lain. Terus istilah status atau statum ini diartikan di bahasa Inggris itu standing atau station, atau kedudukan yang dihubungkan dengan persekutuan hidup manusia, atau disebut juga dengan status civitatis atau status republika. Jadi jelas ya, istilah dalam bahasa Latin tersebut, status dan statum, itu dimaknai sebagai kedudukan persekutuan hidup manusia. Berarti dalam negara tersebut memiliki sekutu manusia yang hidup. Seperti itu. Terus selanjutnya istilah negara menurut para ahli hukum. Istilah negara di sini ada beberapa ahli hukum yang terkenal seperti Max Weber, Anthony Giddens, dan Harold. Ini pengertiannya, negara adalah suatu badan yang kuat untuk menggapai tujuan jangka panjang guna melindungi sistem produksi kapitalis. Ini mungkin untuk negara Eropa ya. Pengertiannya bisa dimaknai di negara Eropa karena kita tidak mengandung sistem kapitalis. Jadi yang selanjutnya pengertian negara menurut Wilson. Wilson di sini adalah orang-orang yang diorganisasikan dalam suatu wilayah tertentu. Berarti negara menurut Wilson itu orang yang sudah punya organisasi dalam suatu wilayah tertentu. Berarti punya beberapa organisasi atau struktur pemerintahan. Terus selanjutnya Max Weber, pengertian negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Mungkin ini dapat diartikan sebagai hukum pidana, dimaknai sebagai punya hukuman, punya sanksi pidana bagi warga negara yang melanggar, menurut Max Weber. Yang selanjutnya, menurut Harold, pengertian negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa, di mana individu atau kelompok merupakan bagian dari masyarakat itu. Ya, menurut Harold di sini kita bisa paham secara umum negara itu mempunyai wewenang
untuk memaksa masyarakatnya untuk mematuhi sistem yang diintegrasikan dalam negara tersebut. Baik, sudah paham ya istilah negara. Selanjutnya, manfaat mengapa ilmu negara secara umum harus kita pelajari. Yang pertama, agar dapat mengetahui proses sejarah suatu negara dibentuk. Jadi kita dapat mengetahui sejarahnya suatu negara itu mengapa bisa terbentuk asal-usul negara. Terus yang kedua, bagaimana bangunan ideologi sebuah negara itu terbentuk. Bagaimana ideologi negara itu terbentuk karena mungkin cita-cita negaranya seperti ini. Terus yang ketiga, kekuatan sebuah negara nantinya ketika terjadi konflik dalam menyelesaikan dengan mudah. Jadi sebuah negara tersebut memiliki kekuatan apabila terjadi konflik dapat menyelesaikan dengan mudah. Jadi eh, intinya negara tersebut harus kuat, harus bisa berdiri dengan tegak. Terus yang keempat, sistem pertahanan yang ada dalam suatu negara. Berarti negara tersebut memiliki sistem pertahanan supaya dapat mengatasi beberapa konflik yang terjadi dalam suatu negara. Yang kelima, landasan dasar dalam meletakkan sistem pemerintahan yang nantinya digunakan sebagai bentuk lain dari suatu pola yang bernegara. Berarti negara tersebut mempunyai landasan dasar atau asas-asas yang meletakkan sistem pemerintahan sebagai pola yang bernegara. Punya asas-asas. Seperti negara Indonesia punya asas legalitas. Selanjutnya, ada beberapa hal manfaat yang dapat kita pelajari dalam ilmu negara dari sudut pandang hakikat negara. Yang pertama, dapat memahami latar belakang suatu negara terbentuk. Jadi, berdirinya suatu negara itu punya latar belakang tersendiri. Misalnya, negara Amerika punya latar belakang terbentuknya. Kita bisa pelajari dari ilmu negara. Terus yang kedua, ide pokok atau gagasan terbentuknya suatu negara. Ide pokok, ide pokok atau cita-cita terbentuknya suatu negara dapat kita pelajari di ilmu negara. Terus cara pandang suatu negara, sejarahnya, terus sudut pandang hukum, apakah kekuasaannya seperti apa, presidensil, pemerintahnya seperti apa, itu. Terus ada beberapa hakikat negara. Negara itu pada hakikatnya bersifat memaksa, terus bersifat monopoli dan bersifat mencakup semua. Berarti sifat negara ini harus ada di suatu negara, yaitu bersifat memaksa, di mana memaksa ini memaksakan warga negara untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Seperti menurut Cronenberg, negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi negara ini diciptakan oleh suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia. Berarti negara tersebut tercipta oleh suatu organisasi kekuasaan. Oleh karena itu, diciptakan oleh sekelompok manusia, bentuk peraturan untuk mematuhi perundang-undangan yang ada di suatu negara ini bersifat memaksa, di mana warganya harus mematuhi peraturan tersebut. Karena seperti kita ketahui, negara
agar tercipta suatu keteraturan hidup bangsa. Terus yang kedua, bersifat monopoli. Monopoli di sini artinya menurut Max Weber, negara adalah masyarakat manusia yang memiliki monopoli penggunaan paksa fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Jadi negara di sini memiliki monopoli. Maksudnya monopoli di sini apabila melanggar ketentuan, negara punya sanksi yang tegas berupa paksaan fisik yang sah atau uh, sanksi administrasi lainnya seperti itu. Tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Terus yang ketiga bersifat mencakup semua. Maksudnya di sini, menurut Roger L. Soltau, negara adalah alat atau kewenangan untuk mengelola atau mengendalikan masalah umum atas nama dan di dalam nama masyarakat. Jadi negara sini punya sebuah alat atau kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan masalah yang terjadi dalam negara. Jadi negara itu sifatnya punya alat seperti kepolisian tugasnya alat penegak hukum. Kepolisian tugasnya mengamankan masyarakat yang sedang konflik seperti TNI, menjaga persatuan Indonesia seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir itu tujuan negara. Ada 3 tujuan seperti yang dikemukakan dalam teori Lord Sang. Tujuan negara itu adalah membuat pemerintahan negara menjadi berkuasa penuh terhadap rakyat. Pemerintahan di sini berkuasa penuh terhadap rakyat. Mungkin ini dalam pemerintahan parlementer dapat diberlakukan. Terus teori Nicole Machiavelli, tujuan negara untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman sesuai dengan tujuan hukum. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah harus ditempatkan di atas segala aliran yang ada. Jadi negara di sini mengedepankan kekuasaan pemerintahan agar dapat mengatur rakyatnya dengan baik. Terus menurut Dante Alighieri, tujuan negara untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena undang-undang yang seragam bagi umat manusia perlu diciptakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuan dibentuknya negara untuk mengamankan masyarakatnya agar tercipta perdamaian dunia. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan lewat kolom komentar atau WhatsApp. Jadi tugas pertama untuk pertemuan perdana ada 2. Ini adalah tugas individu yang dapat dikerjakan di kertas, ditulis, atau menggunakan komputer. Ini ada 2, jadi tugas yang pertama itu untuk pertemuan pertama. Jadi setiap pertemuan ada tugas. Pertama itu sebutkan beberapa pengertian ilmu negara menurut para ahli hukum. Selanjutnya sebutkan manfaat mempelajari ilmu negara bagi mahasiswa. Jadi ada 2 ya. Ada 2 tugas.
Batasnya itu minggu depan. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga perkuliahan ini bermanfaat. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.